wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Bismillah, alhamdulillah, kami sebagai kepala Madrasah Ibtidaiyah Nahdlatul Thalab Desa Segobang, Kecamatan Licin, Kabupaten Banyuwangi, kami sampaikan sedikit ruang lingkup atau sejarah singkat dari perjalanan MI Nahdlatul Thalab Desa Segobang. MI Nahdlatul Thalab Desa Segobang ini sejak berdiri tahun 1951, tepatnya 29 April 1951, sudah memang punya nama MI Nahdlatul Thalab yang berdomisili di Desa Segobang ini. Dengan berjalannya waktu, MI ini dalam usianya hingga yang ke-72 tahun ini, pada tahun 1984 alhamdulillah bisa mengembangkan pendidikan, yaitu mendirikan TK Khadijah 143 yang satu lokasi dengan MI. Kemudian pada tahun berikutnya, tepatnya di tahun 1991, juga dapat mengembangkan pendidikan lagi, yaitu berdirinya sekolah MTS Nahdlatul Thalab di Desa Segobang, juga satu lokasi dengan MI di dalam naungan Yayasan Pendidikan Sosial Nahdlatul Thalab di Desa Segobang. Kemudian juga dari grafik jumlah murid juga selalu berjalan tiap bulan, tiap tahun, hingga saat ini di usia yang ke-72 ini MI Nahdlatul Thalab mempunyai kurang lebih 215 murid dari kelas 1 sampai kelas 6. Kemudian dari program-program yang kami canangkan, ada program tahunan, ada program setengah tahunan, kemudian juga ada program bulanan, di mana program ini selalu mengacu kepada aturan-aturan pemerintah. Di antaranya karena MI Nahdlatul Thalab ini mempunyai visi terciptanya generasi bangsa yang berpendidikan, beriman, bertakwa, dan berbudi luhur, sehingga selalu mengutamakan pendidikan yang bernuansa Islam. Selalu berusaha bagaimana tercapainya visi ini tentu tidak hanya cukup dibebankan kepada murid, akan tapi bagaimana guru juga diberikan arahan pendidikan, bimtek, dan latihan yang sesuai dengan kebutuhan yang harus dilaksanakan, sehingga visi itu bisa tercapai. Kemudian juga punya misi, akan selalu berupaya memperbaiki sistem dan teori di dalam program belajar mengajar yang sesuai dengan tuntutan kurikulum. Artinya di sini tidak monoton, tidak menggunakan pemikiran sendiri, akan tapi selalu mengacu kepada perkembangan kurikulum yang dicanangkan oleh pemerintah, agar supaya nyusun program belajar ini tidak lepas dari alur garis yang sudah ditentukan oleh kurikulum itu sendiri, sehingga apa yang kami laksanakan pendidikan di sini memang cocok dengan kondisi, situasi, serta diterima oleh semua kalangan, baik dari keluarga besar di MI sendiri hingga lingkungan masyarakat di sekitarnya. Kemudian misi yang kedua akan selalu berupaya memberikan pendidikan dan bimbingan serta suri tauladan yang baik. Karena sekolah ini berbasis agama, sehingga di samping kita kembangkan aturan-aturan pendidikan yang ada, akan tapi kita selalu berusaha bagaimana memberikan contoh yang terbaik, memberikan suri tauladan yang terbaik,
Sehingga tujuan dari pendidikan ini membentuk generasi bangsa yang terdidik, beriman, bertakwa, serta berbudi luhur akan bisa tercapai. Kemudian berikutnya program-program yang kami canangkan tadi di dalam harian. Program ini setiap hari anak-anak pagi baca doa bersama di halaman, baca selawat bersama di halaman, kemudian bersolat duha berjamaah bersama-sama, baru ketika masuk di jam 7 akan dimulai pelajaran hingga jam 12.00. Kemudian untuk program bulanan, program kami ralat program mingguan. Setiap minggunya kami sebagai kepala sekolah selalu mengadakan supervisi, selalu mengadakan monitoring bagaimana perjalanan KPM yang di kelas-kelas itu bisa berjalan sesuai aturan, sesuai perangkat-perangkat yang dicanangkan di sekolah. Sehingga pelaksanaan tidak dilakukan lagi, pelaksanaan pendidikan ini bisa berjalan sesuai dengan program yang ada. Kemudian di dalam bulanan, setiap bulannya kami selalu evaluasi hasil monitoring kami. Di mana terdapat kekurangan maka akan kami benahi. Didapat hal-hal yang kurang sesuai dengan aturan akan kami benahi dalam rapat evaluasi bulanan. Sehingga kekeliruan-kekeliruan tidak akan menumpuk, tidak akan dibiarkan begitu saja. Akan tapi selalu diperbaiki setiap bulan di program bulanan. Yang kalau memang ada tuntutan untuk menambah pengetahuan dari guru, dari tenaga-tenaga didik yang ada, maka jikalau di sekolah ini tidak mampu memberikan, maka akan kami programkan untuk memberikan BIMTEK atau pelatihan-pelatihan yang mengundang narasumber dari luar sekolah ini. Kemudian ada program 3 bulanan. Itu pun saya selalu mengevaluasi dari segala perangkat yang ada, baik perangkat tenaga didik maupun perangkat para pendidik atau tenaga guru, baik dari sisi keuangan, sisi operator, sisi bendahara, sisi wali kelas, semuanya kami evaluasi dan kami lihat bagaimana, apakah sudah cocok dengan program-program yang telah dicanangkan bersama di sekolah ini, yang termuang atau tercantum di dalam program 3 bulanan. Kemudian di program tahunan juga ada. Di samping nanti program pendidikan kita mengadakan evaluasi per 3 bulan, kemudian 6 bulan ada evaluasi lagi untuk anak-anak ujian. Kemudian di dalam semester berikutnya per 3 bulan sampai 6 bulan pun ada evaluasi untuk anak-anak. Sehingga dengan demikian di dalam 1 tahun penuh itu selalu dimonitoring, selalu disupervisi, selalu dievaluasi agar supaya dari tahun ke tahun itu tidak semakin merosot, akan tapi minimal apa kesalahan yang di tahun-tahun sebelumnya akan menjadi lebih baik, menjadi lebih tertata, lebih rapi dari tahun-tahun sebelumnya. Ini yang kami maksud, kami harapkan dengan selalu adakan monitoring, selalu ada evaluasi. Kemudian di sisi lain kami juga punya program-program ekstra, punya program-program ekstrakurikuler yang notabene dalam rangka untuk menciptakan kenyamanan, ketenangan ataupun kebahagiaan anak-anak di sekolah. Di antaranya ada program ekstra yang namanya pramuka. Setiap hari Sabtu selalu anak-anak ini dilatih, diajari untuk bagaimana ilmu-ilmu kepramukaan dalam rangka untuk memberikan pengetahuan dalam hidup mandiri, dalam kedisiplinan, dalam menjalani kehidupan bermasyarakat nantinya. Kemudian ada ekstra pengajian tiap bulan. Bulanan ekstra ini tidak cukup dengan murid-murid saja, akan tapi melibatkan orang tua untuk berkumpul. Bagaimana ada komunikasi antara guru, antara pihak sekolah dengan murid, dengan wali murid. Itu saya canangkan dalam program bulanan, bertemu untuk wali murid. Di samping ada pertemuan-pertemuan khusus yang kalau ada hal yang penting disampaikan secara khusus kepada wali murid. Kemudian setelah itu ada program namanya drum band. Drum band ini memang untuk mengenalkan kepada masyarakat tentang eksistensi madrasah itu sendiri. Alhamdulillah sudah sekian tahun drum band ini berjalan dan semakin meningkat dan semakin baik. Alhamdulillah sudah bisa menciptakan regenerasi dan generasi
sampai berikutnya Grampian ini sudah hampir 6 tahun, 7 tahun masih tetap eksis dan sudah dikenal oleh masyarakat. Kemudian ada kegiatan ekstra-ekstra yang sifatnya keagamaan. Sholat berjamaah bersama, khatmil Quran bersama, praktek tahlil bersama. Yang tahlil bersama kemudian ini merupakan syarat utama yang dari kelas 5 mau kelas 6 ini minimal harus hafal ayat-ayat pendek di Quran, surat-surat pendek dari Wadduha sampai Qul a'udzu birabbin nas. Kemudian ketika mau lulus di kelas 6, anak-anak ini harus hafal surat-surat pendek, hafal tahlilan sebagai bekal pulang ke masyarakat yang sangat dibutuhkan untuk itu. Demikian yang saya sampaikan. Sedikit ada yang perlu saya tambahkan bahwa sejak tahun 1951 hingga sekarang ini sudah merupakan periode kepala sekolah yang ke-7. Jadi rata-rata kepala sekolah mulai berdiri hingga saat ini di usia yang ke-72 tahun ini sudah periode yang ke-7. Berarti rata-rata kepala sekolahnya ini menjabat sebagai kepala sekolah 2 periode. Dalam satu periode di yayasan ini adalah 5 tahun, kemudian 2 periode adalah 10 tahun. Jadi periode yang ke-7 ini merupakan periode yang ke-7, sudah 2 periode menjabat sebagai kepala sekolah. Mudah-mudahan dengan ini semua sekolah ini bisa berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar dan selalu mampu mengikuti tuntutan situasi dan kondisi, baik perkembangan di IT, perkembangan di aturan pemerintah, aturan menteri, perkembangan di kurikulum, dan selalu berupaya dan berusaha bagaimana sekolah ini mampu selalu mengikuti perkembangan zaman dan sampai kapanpun tetap jaya dan abadi. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.